Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang teks amnesti yang beranggotakan Asya Wahyuning Tias, Novita Romaningsih, dan Zahratul Munah. Apa sih teks amnesti itu? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi, perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah: 1. Pengaturan mengenai subjek pengampunan pajak. 2. Pengaturan mengenai objek pengampunan pajak. 3. Pengaturan mengenai tarif dan tata cara menghitung uang tebusan. 4. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan. 5. Pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan. 6. Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan. 7. Pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap. 8. Pengaturan mengenai upaya hukum. 9. Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi. 10. Pengaturan mengenai ketentuan pidana. Subjek teks amnesti. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali wajib pajak yang sedang: 1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. 2. Dalam proses peradilan. 3. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Objek teks amnesti. Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terpresentasi dalam harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh terakhir. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Selanjutnya pada surat ke-6, mengapa mengikuti teks amnesti? Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak akan memperoleh manfaat berupa: pertama, penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Keempat, penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Kelima, jaminan rahasia, di mana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain. Terakhir, yang keenam, pembebasan PPh terkait proses balik nama harta tambahan. Dan pada slide 7 akan membahas syarat yang mengikuti program teks amnesti. Yang pertama ada memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kedua, membayar uang tebusan. Ketiga, melunasi seluruh tunggakan pajak. Keempat, pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Kelima, tidak menyampaikan SPT tahunan, PPh tahun pajak terakhir. Dan yang terakhir, syarat yang keenam adalah mencabut permohonan. A. Pengambilan kelebihan pembayaran pajak. B. Ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Yang C. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. D. Ada keberatan, banding, gugatan. E. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan. Dan yang terakhir ada peninjauan kembali atau dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Bagaimana alur permohonan teks amnesti? Yang pertama, hubungi helpdesk.
KPP, Kantor Pelayanan Pajak tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang seputar amnesti pajak, syarat dan ketentuan, tunggakan pajak, dan perhitungan uang tebusan. Yang kedua ada ungkap dan bayar tebusan. Ungkap seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan PPh terakhir dengan cara menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya. Surat pernyataan harta tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh WP sendiri, bagi orang pribadi atau badan. Dan selanjutnya yang ketiga, sampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya ke KPP terdaftar duta besar tertentu. Dan yang keempat, terbit surat keterangan amnesti pajak yang surat keterangan amnesti pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima surat pernyataan harta dan lampirannya. Kapan permohonan teks amnesti disampaikan? Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu periode pertama sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 30 September 2016, periode kedua dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, periode ketiga 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017. Dan adapun program teks amnesti jilid 2 ini akan berlangsung selama 6 bulan, sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Selanjutnya yaitu tarif uang tebusan teks amnesti. Periode pertama tanggal 1 Juli sampai 30 September 2016, deklarasi dalam negerinya 2% dan deklarasi luar negerinya 4%. Periode kedua yaitu tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, deklarasi dalam negerinya 3% dan deklarasi luar negerinya 6%. Periode ketiga yaitu tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2017, deklarasi dalam negerinya 5% dan deklarasi luar negerinya 10%. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir adalah sebesar yang pertama 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan 10 miliar dalam surat pernyataannya. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 miliar dalam surat pernyataan untuk periode yang penyampaiannya surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Nilai harta bersih sama dengan harta dikurangi hutang. Uang tebusan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan. Dan yang terakhir syarat yang keenam adalah mencabut permohonan. A. Pengambilan kelebihan pembayaran pajak. B. Ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang berhutang. Yang C. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. D. Ada keberatan, banding, gugatan. E. Pembutaan. Contoh perhitungan teks amnesti. Tuan Georgi hartawan, seorang wajib pajak dan memiliki harta di dalam negeri, dan belum melaporkan hartanya dengan benar dan lengkap pada SPT tahunan PPh 2015. Namun seluruh hutangnya telah dilaporkan pada SPT 2015. Dilaporkan pada SPT 2015 yaitu harta sebesar 30 miliar dan hutang sebesar 15 miliar. Yang harusnya dilaporkan yaitu harta sebesar 45 miliar dan hutang sebesar 15 miliar. Harta bersih dilaporkan pada SPT 2015 yaitu sebesar 15 miliar dan harta bersih yang harusnya dilaporkan yaitu 30 miliar. Dasar pengenaan pajak merupakan selisih antara harta bersih pada SPT 2015 dengan harta yang seharusnya dilaporkan yaitu sebesar 15 miliar. Perhitungan utang tebusan yang dibayar menurut tarif sesuai waktu penyampaian surat keterangan pengampunan pajak, yaitu periode pertama tanggal 1 Juli sampai 30
September 2015, yaitu 2%. Jumlah uang tembusan yaitu 2% dikalikan 15 miliar, yaitu 300 juta. Dan periode kedua yaitu tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2016 sebesar 3%. Jumlah uang tebusan yaitu 15 miliar dikalikan 3%, yaitu 450 juta. Yang ketiga yaitu tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2017 sebesar 5%. Jumlah uang tebusan yaitu 15% dikalikan 15 miliar, yaitu 750 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.